perihal jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Pengumuman seleksi 19 Agustus sampai 2 September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin yang kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait jadwal pendaftaran CPNS tahun 2024. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Informasi yang ditunggu-tunggu adalah terkait jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024, CPNS dan P3K teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini untuk CPNS-nya sudah keluar pada tanggal 13 Agustus. Oke. Ini nomor suratnya 5419 BKS 0401 SDK 2023. Nah, ini teman-teman ya, mungkin ada typo pada penulisan tahun di nomor surat kok 2023 padahal di sini sudah 2024. Tapi kita lihat isinya. Ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat maupun daerah berkenaan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 293 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil lingkungan instansi pemerintah. Bersama ini kami sampaikan jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2023 sebagaimana terlampir, mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan CPNS tahun 2024. Nah, ini Kepmenpan yang seringkali kita bahas, bahkan di video terbaru sudah 2 video ya yang admin sudah post, itu dari 3 instansi. 2 video dari 3 instansi admin sudah post terkait formasi, jabatan, kualifikasi. Teman-teman bisa cek di video admin sebelumnya ya. Nah, ini terkait Kepmenpan 293 penetapan kebutuhan PNS. Nah, ini sudah ditandatangani secara elektronik oleh Bapak Haryomo Dwi Putranto selaku PLT Kepala BKN. Nah, tembusannya kita lihat kepada Menpan RB, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan 14 BKN. Karena ada 14 kanrek, teman-teman ya. Nah, ini suratnya sepertinya sudah diperbaiki di sini, teman-teman ya, sudah benar ya. Jadi memang tadi yang di bagian atas ini adalah typo, teman-teman ya. Typo. Nah, ini sudah benar 5419 BKS 0401 SDK 2024. Oke, jelas teman-teman ya. Lampiran surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara. Jadwal seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2024. Nah, di nomor 1 sampai dengan nomor 29. Yang pertama adalah pengumuman seleksinya nanti insya Allah 19 Agustus sampai 2 September. Oke, ini pengumuman ya. Ingat, pengumuman. Ini belum bisa buat akun, belum bisa daftar. Ini masih pengumuman. Nah, pendaftarannya, nah teman-teman fokus di nomor 2. 20 Agustus sampai dengan 6 September. Jadi 20 Agustus sampai 6 September kita boleh mendaftar. Jadi hari ini diumumkan pengumuman seleksi, besoknya sudah bisa mendaftar. Nah, kapan ditutup? Ini yang perlu dicermati. Penutupannya itu tanggal 6 September. Siap-siap ya. Lanjut, seleksi administrasinya itu dimulai pada hari pendaftaran. Mulai pendaftaran 20 Agustus sampai 13 September. Sampai 13 September ya, kurang lebih 1 minggu teman-teman ya setelah penutupan pendaftaran. Pengumuman hasil seleksi administrasi itu dari tanggal 14, 15, 16, 17 alias 4 hari. Nah, jadi 4 hari pengumuman hasil seleksi administrasinya. Lanjut, konfirmasi penggunaan nilai. Nah, ini teman-teman ya, admin perjelas sedikit di sini, masih banyak teman-teman kita yang agak ini ya, dengan poin nomor 5, konfirmasi penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS tahun anggaran 2023 oleh peserta seleksi. Nah, yang mana nilai yang dimaksud di situ adalah nilai yang ada di sertifikat
sertifikat. Nah, yang bisa diunduh ya. Admin juga sudah share di video sebelumnya terkait caranya ya. Terkait caranya admin sudah share. Teman-teman bisa menggunakan nilai sebelumnya dengan catatan nilai tersebut mencapai nilai ambang batas. Karena sepengetahuan admin ya, teman-teman yang tidak NAB atau tidak mencapai nilai ambang batas itu juga sebenarnya ada sertifikatnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau menggunakan nilainya di tahun 2023 itu boleh teman-teman ya. Tapi ini opsional mau menggunakan atau tidak ada paksaan. Tapi jika teman-teman merasa aman dengan nilai tersebut, silahkan dipakai ya. Cek video admin penjelasannya lengkap di video sebelumnya. Nah, terkait konfirmasi penggunaan ini dimulai dari tanggal 18 sampai 28 September. Jelas ya? Dari tanggal 18 sampai 28 September 2024. Jadi ada 10 hari ya. Lanjut, ini masa sanggah. Masa sanggah tanggal 18 sampai tanggal 20 September. Ini masa sanggahnya. Terus jawab sanggahnya nanti, ini jawab sanggah dari instansi tanggal 18 sampai 22 September. Nah, setelah masa sanggah, ini ada lagi pengumuman teman-teman ya, apakah sanggahannya diterima atau tidak. Ini di poin 8. Pengumuman pasca sanggah di tanggal 21 sampai 27, 7 hari ya. Setelah itu penarikan data final SKD CPNS. Penarikan data final yaitu 29 sampai 1 Oktober. Nah, ini ya data final yang akan lanjut ke SKD. Nah, setelah itu sudah keluar jadwalnya, penjadwalan SKD-nya tanggal 2 sampai 8 Oktober. Nah, pengumuman daftar peserta, waktunya di mana dan tempat tesnya itu diumumkan pada tanggal 9 sampai 15 Oktober atau di bulan 10. Jadi teman-teman harus cermati ini, jangan sampai teman-teman itu jadwalnya misalnya tanggal 10 Oktober tapi teman-teman tidak perhatikan. Nah, ini sudah menjadi kerugian. Oke, hati-hati di poin 11 ini. Terus pelaksanaannya. Pelaksanaannya di sini dari tanggal 16 Oktober sampai 14 November. Oke, sorry teman-teman ya. Tanggal di poin 11 ini baru pengumuman. Nanti actionnya itu ternyata ada di nomor 12. Sorry teman-teman ya. 16 Oktober sampai 14 November. Jadi diperhatikan rentang waktu di sini. Dari 16 Oktober sampai 14 November. Teman-teman itu jatuhnya di tanggal berapa, sesi keberapa, dan jam keberapa. Itu. Pengolahan nilai SKD CPNS 23 Oktober sampai 16 November. Terus pengumuman hasil SKD CPNS tanggal 17 sampai 19 November. Itu pengumuman hasil ya bagi yang sudah seleksi kompetensi dasar. Nah, yang lolos SKD itu lanjut pelaksanaan SKB. SKB ya, seleksi kompetensi bidang CPNS non CAT. Jadi untuk SKB-nya non CAT. Ini 20 November sampai 17 Desember. Setelah itu pemetaan titik lokasinya. Ini pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi bidang SKB CPNS dengan CAT. Yang ternyata ada yang non CAT, ada yang CAT SKB-nya. Itu tanggal 20 sampai 22. Terus pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi. Pemilihan titik lokasinya, teman-teman mau memilih misalnya teman-teman ada di kota A. Terus teman-teman misalnya mau memilih apakah di kota A atau di kota B untuk seleksi SKB-nya ya. Karena di sini ada kebijakan pemilihan titik lokasi. Ini dari tanggal 23 sampai 25. Ini pemilihannya. Terus penarikan data final SKB CPNS-nya 26 sampai 28 November. Setelah itu penjadwalan SKB-nya dengan CAT ya, yang akan CAT 29 sampai 3 Desember. Selanjutnya pengumuman daftar peserta yang akan mengikuti CAT ya. CAT SKB baik tempatnya itu 4 sampai 8 Desember. Sampai 8 Desember. Dan pelaksanaannya actionnya itu ada di tanggal 9 sampai 20 Desember. Untuk SKB ya. Jadi admin sedikit lagi perjelas bahwa yang SKB ini hanya yang lolos SKD. Terus integrasi. Nah, ini sudah dijumlahkan antara nilai SKD dengan SKB CPNS-nya itu dari tanggal 17 Desember sampai 4 Januari 2024. Ini sudah nyebrang ya ke tahun baru. Nah, pengumuman hasil seleksi CPNS-nya itu tanggal 5 sampai 12 Januari 2025.
Nah, setelah pengumuman ada lagi sanggah. Sanggahnya itu tanggal 13 sampai 15 Januari 2025. Nah, setelah masa sanggah ada lagi jawab sanggah dari pihak panitia tanggal 13 sampai 19 Januari. Terus pengolahan hasil seleksi hasil sanggah tanggal 15 sampai 20 Januari 2025. Pengumuman pasca sanggahnya tanggal 16 sampai tanggal 22 Januari. Nah, yang lolos pada pengumuman pasca sanggah itulah peserta final yang lulus ya. Baru lanjut ke pengisian DRH tanggal 23 sampai 21 Februari. Nah, setelah itu tanggal 29 usul penetapan NIP CPNS 22 Februari sampai 23 Maret 2025. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sudah rilis jadwalnya sampai dengan poin atau nomor 29 usul penetapan NIP CPNS 2024. Jadi siap-siap sekarang teman-teman ya. Dari sekarang siap-siapkan dokumennya, baik ijazahnya, terus biasanya KK juga ya teman-teman ya, karena biasa ada NIK-nya yang tidak terdaftar di Disdik ya, di Capil ya maksudnya, Disduk, Dinas Kependudukan ya. Oke, selanjutnya data-data lainnya perlu diperhatikan termasuk KTP-nya dan segala macam. Cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Semoga teman-teman yang lagi menonton dan mendaftar semoga lolos sampai ke tahap SKB dan lolos menjadi aparatur sipil negara. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.